Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BRI ya teman-teman ya. Khususnya bagi teman-teman yang sudah hold saham BRI ya, apakah ini saham BRI ini bisa untuk nambah lot lagi di harga ini, ataukah ini sudah masih bisa turun lagi ya saham BRI ini. Tapi saham BRI ini termasuk salah satu saham yang sektor perbankan yang menarik ya teman-teman. Jadi saham yang patut atau layak kita hold sampai 5 atau 10 tahun ke depan itu diantaranya adalah saham-saham perbankan ya. Jadi kayak Big Bank lah, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Walaupun harga sahamnya sekarang sedang turun ya, justru saat turun itu adalah saat yang tepat untuk teman-teman menambah jumlah lotnya ya, sehingga jumlah lot teman-teman di saham BRI ini atau di saham Big Bank ini naik ya. Jangan fokus di portofolionya yang mungkin merah atau nggak naik-naik gitu kan. Tapi fokusnya di jumlah lotnya. Berapa lot teman-teman pegang. Misalnya teman-teman sekarang pegang 100 lot ya. Saat turun mungkin minusnya 10% atau 15%. Tapi jumlah lotnya kan masih 100 lot. Kalau teman-teman nambah beli lagi sampai di harga bawah, maka lotnya akan bertambah dan itu akan membuat eh, hati itu tenang ya. Oh, ternyata lot saya bertambah. Nah, nanti ketika saham BRI ini mulai naik, nah itu potensi cuannya lebih besar lagi ya. Jadi fokus di jumlah lotnya teman-teman ya. Kita cek ya saham BRI ini hari kemarin itu menguat 50 poin, kalau 1 bulan minus 8% ya. 3 bulan minus 17%, 6 bulan minus 2%. 1 tahun minusnya cukup besar ya, 20% ya. Nah, kalau teman-teman all in di saham BRI ya, beli di 1 tahun yang lalu ya, memang secara portofolio minus ya 20%. Tapi teman-teman harus lihat ya potensi ke depannya teman-teman ya. Kalau teman-teman lotnya nambah, berarti potensi cuannya ke depannya itu akan lebih besar ya. Ini kita lihat 5 tahun coba. 5 tahun plus ya, plus 6%. Karena 5 tahun yang lalu itu sebelum COVID ya. Saat COVID kan sampai koreksi cukup dalam ya. Di harga berapa ini? Di harga 2.663. Sebelum COVID itu harganya sampai 4.350-an lah ya. Hampir sama dengan harga yang sekarang. Tapi saat COVID sampai 2.600-an ya. Berarti turun hampir 1.000 poin ya. Tapi lihat nih kenaikannya nih. COVID turun itu bulan April ya 2020. Nah, di bulan Februari 2021 dia udah lebih tinggi dari sebelum COVID ya. Jadi sudah 4.000, hampir 4.600 ya. Walaupun sempat terkoreksi lagi nih. Di 4.600, habis itu terkoreksi sampai 3.600. Ini BRI itu kalau koreksi dalam teman-teman ya, ini sampai 2.000 poin nih. Tahun ini berapa nih? Tahun 2002 itu harganya 4870, kemudian koreksi sampai 700 poin. Nah, ini yang besar ini lagi nih. Yang besar nih ya, Februari 2024 ya, itu BRI tembus 6.125, kemudian koreksi sampai berapa nih? 4.300. Nah, sekarang posisinya udah 4.300 teman-teman. Ya, kalau kita lihat tren jangka panjangnya ini harusnya BRI sudah mulai naik teman-teman. Apalagi ini mendekati akhir tahun ya. Kemungkinan saham-saham perbankan ini kan kalau akhir tahun melesat ya. Ini tahun 2021 ini coba kita cek.
Nih, Desember ini juga melesat 2021. Kemudian 2022. 2022 naiknya malah Januari ya. Coba yang Desember. Desember 2022 mana coba kita cek. Nah, ini Desember 1 Desember turun nih. 2022 itu malah turun ya. Jadi ini nggak ada window dressing ya nih. 2022 turun, kemudian 2023. Nah, 2023 baru ada nih window dressing naik ya. Kemungkinan karena BRI ini sudah turun cukup dalam teman-teman ya. Jadi Desember ini kemungkinan naik ya. Walaupun nggak bisa menjamin 100% teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat trennya ini bagus naik lah. Nah, ini kita lihat grafik jangka panjangnya nih teman-teman. Ini melesat nih sampai hari ini ya. Ini tahun 2003 itu harga sahamnya cuma 102. 2003 ya. Sekarang 2024, 21 tahun 102. Sekarang sudah 4310 ya. 4310 dibagi 102. Udah naik 42 kali lipat ya. Besar banget nih. Jadi kalau teman-teman hold saham BRI ini selama 21 tahun naiknya 43 kali lipat. Jadi penurunan-penurunan yang sebenarnya kelihatan dalam ini ya. Tapi kalau ringnya jangka panjang ternyata nggak kelihatan teman-teman. Tetap tumbuh gitu ya. Makanya teman-teman yang pegang saham BRI itu nggak usah terlalu khawatir ya. Ya sekarang kalau bisa nambah lot. Walaupun masih ada potensi turun, nggak masalah. Paling turun tuh sekitar 4.100 gitu kan. Kayaknya masih dipertahankan di sekitar 4.000 nih saham BRI. Nah ini kita lihat volumenya 151 M ya, kapitalisasi pasarnya 643 triliun, imbal hasil dividennya 7,49%. Ini termasuk besar. Sektor perbankan dengan dividen 7, sekian persen itu termasuk besar teman-teman. Karena kalau kita lihat pendapatan atau laba bersihnya pun juga nggak turun-turun banyak ya. Nanti coba kita cek ya. Coba ini kita lihat IPS-nya 405, pendapatannya 60 triliun. Nah, ini kita cek ya nih. Apa nih? Sebentar. Perkiraan IPS 100. Di perkiraan IPS-nya itu 100 sampai dengan ini ya akhir tahun ya, teman-teman. Nah, ini dividennya 7,4, jumlah dividennya diperkirakan jumlah dividen ini yang kemarin ya. Maret 2024 itu 235. Nah, ini riwayat dividennya nanti kita lihat. Coba kita lihat yang laporan keuangan dulu ya, bentar. Triwulannya ini gimana? Nah, ini triwulannya Q3 dan Q4 ya. Ini Q4 naik malah nih ya. Aktualnya malah lebih tinggi nih ya Q3-nya ini ya. Nah, kalau yang 2023 Q4-nya dibandingkan Q4 2024 ini harusnya naik. Nah, ini dividennya, ini rasio IPS-nya nih. Coba kita lihat IPS-nya teman-teman ya. Nah, ini naik IPS-nya itu. 2022 338, 2023 398. Nah, ini 2024 ini diperkirakan udah 405 teman-teman. Jadi potensi dividennya juga akan naik ini BRI teman-teman. Di seharusnya harga sahamnya juga nggak turun-turun banyak ini wong IPS-nya aja naik. Terus kita lihat ini apa ini sebentar. Ini laporan keuangan per per anu ya ini ya. Per triwulan ya.
Q324, Q224, ini Q323 ke Q324. Ini totalnya ya ini ya. Kita cek dividennya ya teman-teman. Dividennya coba kita lihat ya. Mana tadi ya dividennya ya? Nah, metrik guna untuk menilai ini bagus nih, lengkap banget ini teman-teman. Nah, ini untuk menilai price to earning ratio-nya, price to cash flow ratio-nya ini teman-teman mau pelajari laporan-laporan keuangannya ini lengkap banget ini. Saya cari yang dividen tadi mana ya sebentar. History dividen. Nah, ini nih. Nah, ini story dividennya nih. Naik terus teman-teman ya. Dari 2017, 18, 19, 20 aja yang anjlok ya. Karena memang kinerja semua perusahaan anjlok tuh. Saat COVID, 2021 naik, 22, 23 naik. Nah, ini 24 kemungkinan juga akan naik teman-teman. Yang akan dibagi di bulan apa tadi? Maret ya. Nah, ini tanggal pembayarannya ini. Jadi dividennya itu ada dua ya. Interim sama final. Interimnya tuh nanti mendekati Januari ya. Bulan Januari biasanya. Terus kemudian nanti finalnya di bulan Maret. Jadi nanti paling mendekati Januari sampai Maret itu naik teman-teman. Auto misalnya Desember ini masih turun, paling turunnya di sekitar 4 ribuan lah. Kalau nggak ada krisis loh ya. Kalau ada krisis kita mungkin semua saham turun ya. Jadi saham BRI ini termasuk bagus. Jadi kalau teman-teman hold jangka panjang pun nggak masalah, tinggal fokus di jumlah lotnya saja. Apalagi dividennya juga besar ya. Dengan dividen sekitar 7% tuh saham saham perbankan tuh termasuk cerah ya. Nah, ini kita lihat teknikalnya. Ini teknikalnya tuh cuma sementara aja ya. Nah, ini kan jual karena masih tekanan jual ya. Tapi banyak yang netral ini ya. Banyak yang netral. Dan kita lihat, tuh, penilaian analis ini pembelian kuat nih termasuk karena harganya masih murah. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham BRI ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu. Nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah ya, cuma untuk traktir kopi aja. Kita bisa bahas saham lebih detail lagi di grup ya teman-teman. Atau teman-teman mau bedah portofolio juga bisa. Insya Allah kita sharing lah, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau ikut live ya, kadang saya live di TikTok ya. Live-nya di akun Desugi2 ya teman-teman. Biasanya saya live jam 8 malam ya. Kurang lebihnya jam 8. Teman-teman boleh ikut live di situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.